Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Adin Ikhwani, guru mata pelajaran seni budaya. Kali ini kita akan mempelajari seni budaya dengan materi yaitu pengertian tentang budaya. Macam-macam tentang budaya, unsur-unsur yang ada di dalam budaya, dan hubungannya tentunya dengan masyarakat. Untuk siswa-siswi semua, silakan memperhatikan video ini dan penjelasan ini tentunya dengan seksama dan teliti. Baik, yang akan kita bahas pertama adalah tentang pengertian budaya. Apa sih itu budaya? Budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budi dalam artian akal dan daya dalam artian manusia. Budaya adalah kegiatan masyarakat di suatu daerah yang memiliki ciri dan karakteristik tertentu di dalam daerah tersebut. Nah, kegiatan ini secara turun-temurun terus dikembangkan dan terus dilestarikan di daerah tersebut. Yang kedua adalah kita akan bahas tentang unsur-unsur yang ada di dalam budaya. Menurut Klatschoon dari Universitas Categories of Culture dari 1953, sistem dari atau unsur-unsur yang ada di dalam budaya dibagi 7. Yang pertama adalah sistem keagamaan. Sistem keagamaan tentunya di Indonesia banyak sekali. Ada Buddha, ada Islam, ada Konghucu, ada Kristen, dan sebagainya. Terus selanjutnya adalah upacara. Upacara keagamaan biasanya kalau di Bali kalian bisa lihat adalah upacara ngaben, ya, atau pembakaran mayat, dan di situ adalah adat dari Bali. Nah, yang kedua adalah organisasi atau sistem organisasi masyarakatan. Misalkan di dalam masyarakat itu ada Karang Taruna, itu salah satunya dari organisasi kemasyarakatan. Atau kita bisa lihat yang ada di adat, misalkan di suku Baduy, ada ketua adat, ada anggota adat, dan ada wakilnya. Nah, itu biasanya di Baduy itu yang disebut organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga adalah sistem pengetahuan. Bagaimana pengetahuan mereka tentang mencari ikan atau mencari pekerjaan. Misalkan selanjutnya adalah misalkan tentang kalau orang Padang biasanya ada berdagang. Nah, itu salah satu ilmu pengetahuan berdagang. Nah, banyak sekali unsur-unsur atau sistem-sistem pengetahuan yang ada di Indonesia. Yang kelima adalah mata pencarian. Misalkan di daerah pesisir pantai di Indonesia tentunya banyak sekali yang menjadi nelayan. Atau di daerah di atas dataran tinggi, misalkan ada di wilayah sejuk, itu biasanya di gunung, dia ada menanam, berkebun, dan sebagainya. Terus selanjutnya ada yang namanya teknologi. Teknologi misalkan menggunakan motor atau menggunakan HP. Nah, itu biasanya kalau di daerah Medan itu ada yang namanya bentor. Kalau nggak salah seperti itu, ya. Ada yang namanya bentor, misalkan becak motor, ya. Sekarang banyak sekali tentunya di Indonesia tentang unsur-unsur budaya. Itu salah satu budaya yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya adalah dari sistem kesenian. Misalkan ada kesenian, ada angklung, ada gamelan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya dari bahasa juga ada. Itu salah satunya adalah bahasa Indonesia, tentunya sebagai bahasa induk, ada bahasa Betawi, ada bahasa Jawa, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah fungsi budaya. Fungsi budaya pun dibagi 3. Yang pertama adalah menciptakan hasil karya cipta. Contohnya, misalkan karya cipta dalam bentuk teknologi maupun peralatan. Di daerah-daerah tertentu biasanya menciptakan peralatan seperti golok, di Betawi ada keris yang ada di Jawa, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bagaimana dia menciptakan nilai-nilai sosial yang harus ditaati di daerah tertentu atau daerah tersebut yang ada adat istiadatnya. Misalkan ada aturan macam-macam yang ada di daerah. Misalkan di daerah Jakarta atau di daerah Jawa misalkan, atau tata krama yang ada di daerah Jawa, itu salah satu dari nilai-nilai sosial yang harus ada di dalam fungsi budaya. Yang ketiga adalah bagaimana masyarakat harus menciptakan atau
mensamakan antara sikap-sikap yang dilakukan di daerah tertentu atau di daerah tersebut. Misalkan sikap-sikap sosial atau sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada di situ harus sama dan diikuti dalam satu aturan di daerah tertentu. Yang keempat yaitu tentang klasifikasi budaya. Nah, klasifikasi budaya ini dimaksudkan adalah dalam berbagai ciri-ciri kebudayaan yang berbeda di suatu daerah. Misalkan yang pertama dari adat istiadat, ada rumah adat, ada peralatan adat, ada kesenian adat yang berbeda tentunya, ada yang namanya bahasa daerah yang berbeda juga, dan macam-macam tentang ciri khas dan keberagaman dari daerah tertentu. Itu adalah salah satu klasifikasi dari budaya. Yang dimaksudkan adalah ciri-ciri berbeda di antara budaya satu dengan budaya yang lainnya. Itulah dari penjelasan tentang materi konsep budaya atau pengertian budaya, unsur-unsur dan segala macamnya yang tentang budaya. Untuk siswa-siswi semua SMK Karisma Wita, itulah yang tadi saya bisa jelaskan. Mudah-mudahan kalian bisa menangkap dan bermanfaat untuk kalian tentunya dalam pelajaran seni budaya. Jangan lupa di SMK Karisma Wita memiliki YouTube. YouTube-nya adalah SMK Karisma Wita 1. Jangan lupa di subscribe, komen, like, dan klik tombol lonceng. Kalau misalkan ini memang benar bermanfaat, silakan share ke semua media sosial. Dari saya Hadi Nikwani, guru mapel atau mata pelajaran seni budaya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, jaga bahasa.